Cina telah membangun salah satu peradaban tertua dalam sejarah dan hidup sebagai bangsa tertutup selama ratusan tahun dan sangat teguh mempertahankan adat dan budaya mereka. Namun pada abad ke-19, Cina mulai membuka pintu bagi dunia luar. Bangsa Eropa lah yang kemudian datang melalui pintu ini, khususnya Inggris. Eropa mendatangi Cina untuk tujuan dagang dan mulai membawa budaya mereka ke negeri ini. Bersama dengan budaya Barat, masuk pula pemikiran Barat. Salah satu pemikiran ini adalah teori evolusi Darwin. Pada tahun 1895, 36 tahun setelah penerbitannya, buku Darwin The Origin of Species diterjemahkan ke bahasa Cina dan dalam waktu singkat menjadi sangat dikenal di kalangan intelektual negeri itu. Buku-buku karya perumus evolusi lain yang mendukung pandangan Darwin juga mulai menyebar di negeri ini. Di antaranya adalah Thomas Huxley yang dianggap pendukung Darwin paling gigih dan karenanya dikenal sebagai anjingnya Darwin. Sepupu Darwin, Francis Galton, penggagas teori eugenika dan seorang rasis terkemuka. Penganut Darwinisme sosial, Herbert Spencer, yang menerapkan teori evolusi pada ilmu-ilmu sosial. Para pemikir ini memiliki kesamaan, yakni keyakinan bahwa manusia dan seluruh makhluk hidup selalu berada dalam keadaan konflik, dan inilah yang menjadikan mereka berevolusi. Mereka menolak penciptaan dan berkata bahwa manusia muncul dengan sendirinya secara kebetulan dan menganggapnya sejenis hewan yang tidak diberi kewajiban dari Tuhan. Tersebarnya pemikiran Darwin ke masyarakat dengan cara ini berujung pada kekacauan, kerusuhan, dan pertikaian di Cina, sebagaimana di negara-negara lain. Sedemikian besarnya pengaruh Darwinisme di Cina di abad ke-20, hingga sejarawan Universitas Harvard, James Reeve Passy, menulis sebuah buku berjudul China and Charles Darwin. Menurut Passy, Darwinisme berpengaruh sangat kuat pada kaum cendekiawan Cina, mendorong mereka berpandangan revolusioner, dan memberi dukungan ideologis utama bagi perkembangan gerakan komunis di negeri itu. Perubahan yang diawali dengan Darwinisme ini dikendalikan oleh seseorang bernama Mao Zedong. Ideologi politik Mao terbentuk selama ia menjadi mahasiswa di awal tahun 1920-an. Tokoh yang paling mempengaruhi Mao adalah Chen Duxiu, sekretaris umum Partai Komunis yang bertemu dengannya di Shanghai. Yang menonjol dari Duxiu adalah kesetiaannya pada Darwinisme. Ia mengajari Mao paham Marxisme dan Darwinisme. Dalam riwayat hidup yang ditulis beberapa tahun kemudian, Mao berkata, "Tak seorang pun yang mempengaruhi hidup saya sebagaimana Chen Duxiu."
Mao muda dengan cepat menonjol di kalangan partai komunis dan menjadi pemimpin partai di paruh kedua tahun 1920-an. Gerilyawan komunis pimpinan Mao memulai perang panjang melawan pemerintah pusat pimpinan Chiang Kai-shek yang juga terpengaruh oleh Darwinisme. Yang membedakan keduanya adalah Mao seorang komunis, sedangkan Chiang Kai-shek fasis. Selama Perang Dunia Kedua, pasukan Mao dan Chiang Kai-shek bersekutu melawan pendudukan Jepang, tapi mereka saling berperang kembali segera setelah perang dengan Jepang usai. Selama pertikaian antara dua ideologi Darwinis tersebut, ratusan ribu rakyat tak berdosa mati terbunuh. Bendera Partai Komunis yang berkibar tinggi di kota Beijing menandakan masa yang semakin kelam bagi rakyat Cina, wilayah yang memang telah dilanda kekacauan. Pemerintahan Mao diresmikan dengan pawai raksasa. Kerumunan orang yang berkumpul di bawah kibaran bendera merah di lapangan Tiananmen menyanjung komunisme. Mao lalu menyampaikan janji-janji komunisme dengan suaranya yang tinggi dan menakutkan. Kebanyakan mereka yang bersorak menyanjung Mao tak lama kemudian menjadi korban kekejamannya. Di tahun-tahun awal, pendukung terdepan rezim komunis Cina adalah Uni Soviet. Stalin, sang diktator berdarah di Moskow, menganggap Mao sebagai sekutu dan sahabat karibnya. Kini Mao bersandingan dengan Stalin di pawai berikutnya. Persekutuan berdarah antara dua diktator komunis terjadi sesaat setelah revolusi Mao di Korea pada tahun 1950. Dengan dukungan Cina dan Uni Soviet, Korea Utara komunis tiba-tiba menyerang dan menduduki Korea Selatan. Pasukan PBB dikirim untuk meredakan suasana, meskipun perang telah berlangsung selama 3 tahun dan menewaskan lebih dari 3 juta orang. Tentara Merah Cina terlibat langsung dalam peperangan di pihak Korea Utara, sementara Uni Soviet membantu persenjataan dan perlengkapan. Pasukan Turki yang terlibat dalam perang Korea di pihak PBB kehilangan lebih dari 700 orang. Setelah Perang Korea, salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah, Mao lebih banyak terlibat dalam kebijakan dalam negeri Cina. Ia seringkali berbicara kepada rakyatnya,
dan jutaan rakyat Cina mendengarkan pidatonya melalui pengeras suara. Ia menjanjikan industrialisasi dan pembaruan dalam pidato-pidatonya dan berkata, Marxisme dan Leninisme adalah satu-satunya pedoman kita. Sebagaimana rekannya, Lenin ingin menerapkan program penyamarataan tanpa belas kasih. Kebijakan pertamanya adalah menyita kepemilikan pribadi. Film-film mempropagandakan kebahagiaan yang akan dicapai rakyat Cina dengan kebijakan ini. Para pengusaha yang harta bendanya telah disita ditampakkan berwajah ceria. Para wanita pun sengaja ditampilkan dengan penuh kebahagiaan. Namun nyatanya, rezim tersebut malah menebar ketakutan dan bukan kebahagiaan. Ratusan ribu orang diadili di pengadilan rakyat di tahun-tahun pertama kekuasaan Mao dan dihukum mati hanya karena kejahatan kecil. Tapi bencana sesungguhnya bermula dengan kebijakan Mao yang disebut lompatan besar ke depan. Saat Mao baru berkuasa, kebanyakan penduduk hidup miskin. Bekerja sangat sulit di ladang-ladang padi dan hampir tidak menghasilkan cukup makanan bagi mereka sendiri. Tapi, paling tidak mereka memiliki cukup untuk dimakan. Program ekonomi yang dikenal sebagai lompatan besar ke depan, yang dimulai Mao pada tahun 1958, menjerumuskan Cina ke dalam bencana besar. Lompatan besar ke depan diawali dengan semboyan penggandaan hasil industri dan pertanian Cina. Poster-poster propaganda menampilkan kecemburuan negara barat terhadap produksi Cina. Mao ditampilkan sebagai pemimpin yang akan memecahkan segala permasalahan dengan menerapkan ideologi komunis dalam masyarakat. Untuk tujuan itu, kegiatan pertanian dilakukan secara bersama dan serentak. Pertanian perorangan dilarang. Warga desa ditempatkan dalam kelompok-kelompok besar beranggotakan ribuan orang dan dipaksa bertani dengan disiplin militer. Mao seringkali mengunjungi lahan pertanian dan memeriksa warga desa tersebut. Di saat yang sama, Partai Komunis menggulirkan gerakan pembersihan seluruh pelosok negeri dari binatang merugikan. Burung pipit menempati urutan teratas dalam daftar binatang yang dianggap merusak produksi. Ratusan ribu warga Cina mulai membasminya dengan ketapel, batu, dan senapan. Mereka yang membawa bangkai burung pipit berjumlah besar dipuji sebagai komunis teladan. Tapi kebijakan aneh ini berujung pada bencana yang tidak diperhitungkan Partai Komunis. Penurunan populasi burung pipit hingga angka 0 mengakibatkan peningkatan besar populasi serangga yang dulunya menjadi makanan burung pipit. Serangga ini menyebabkan kerusakan lebih parah bagi produksi pertanian negeri itu. Pada tahun 1958, diadakan perlombaan antar kelompok petani. Jumlah hasil pertanian tiap kelompok ditimbang, dan yang terbesar dinobatkan sebagai kelompok teladan.
Setiap kelompok bersumpah akan mencapai hasil melebihi ketetapan. Di panen berikutnya, mereka semua mengumumkan telah melampaui batas jumlah yang ditetapkan. Namun perhitungan mereka palsu. Kelompok-kelompok tani melakukan kecurangan agar terkesan mereka telah menghasilkan lebih banyak. Sebagian malah berupaya membuktikan bahwa mereka telah memenuhi batas yang ditetapkan dengan menanam kembali tanaman yang telah dipanen di ladang yang akan diperiksa. Sistem ini telah menghasilkan angka yang keliru, yang berakibat pada bencana yang lebih besar. Partai Komunis menyatakan Cina memiliki simpanan beras dan gandum lebih dari yang diperlukan. Karenanya di masa mendatang, Cina harus mengedepankan pekerjaan lainnya. Karenanya, puluhan juta petani lalu dipindahkan dari lahan pertanian mereka dan dipekerjakan untuk membangun saluran air raksasa. Warga desa ini dalam film propaganda ditampilkan berwajah ceria dan penuh semangat. Namun kenyataannya tak lama kemudian mereka sangat menderita sakit secara moral dan fisik. Puluhan ribu orang tewas akibat kecelakaan industri di lingkungan berbahaya tempat mereka dipaksa bekerja. Partai Komunis berhitung secara kasar bahwa setiap pekerja akan membangun 1 meter saluran air, sehingga pekerjaan besar ini akan selesai dalam 3 bulan. Tapi ternyata perlu lebih dari 10 tahun untuk menyelesaikannya. Selama kebijakan lompatan besar ke depan, jam kerja pabrik dilipat 2 dan mesinnya mulai dijalankan tanpa henti. Mesin tak boleh dihentikan sekalipun untuk perawatan dan perbaikan, sehingga mulai rusak dan pabrik-pabrik pun bangkrut. Di saat yang sama, mau mengumumkan satu sasaran lagi dari kebijakan lompatan besar ke depan. Produksi baja akan dilipat 2 dalam waktu 1 tahun. Produksi baja tidak hanya dari kawasan industri berat, tapi juga dari tungku-tungku kecil di pedesaan. Akibat pengaruh ideologi komunis, mau percaya bahwa kekuatan pekerja mengandung kesaktian. Dengan keputusan itu, puluhan juta rakyat Cina memulai pembuatan baja dengan cara sederhana. Apapun yang terbuat dari besi yang dapat mereka temukan, dari gagang pintu sampai wajan, dilebur dalam tungku sederhana untuk menghasilkan baja. Para wanita memotong rambut dan mencampurkannya dengan tanah liat pada tungku. Hutan dibabat habis untuk mencukupi kebutuhan kayu bakar bagi tungku-tungku sederhana ini. Penduduk kota, bahkan dokter misalnya, bergabung dalam pekerjaan produksi baja sebagai kewajiban nasional di luar jam kerja biasanya. Namun seluruh kebijakan ini sungguh tak masuk akal. Rakyat Cina sekedar memproduksi baja, tapi tidak membuat apapun yang berguna darinya. Terlebih lagi, baja yang dihasilkan bermutu sangat rendah hingga sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Dahsyatnya bencana yang sesungguhnya terjadi di tahun 1959. Selama warga desa bekerja membuat baja atau membangun saluran air, lahan pertanian ditinggalkan.
Angka palsu menampakkan tingkat produksi sangat tinggi, padahal yang sebenarnya adalah kesenjangan produksi yang besar. Kelaparan besar-besaran terjadi dalam waktu beberapa bulan saja. Keadaannya diperparah oleh kekeringan yang dahsyat. Pada tahun 1960, terjadilah kelaparan terhebat sepanjang sejarah umat manusia. .40 juta orang mati kelaparan hanya dalam waktu 2 tahun. Kebijakan lompatan besar ke depan Mao berakhir dengan petaka. Telah kita saksikan dalam film ini betapa kejam dan bengis sistem komunisme sesungguhnya. Fakta lain yang perlu diperjelas di sini adalah pemikiran dan kebijakan rezim komunis yang tidak cerdas. Proyek pembangunan yang oleh Mao dinamakan lompatan besar ke depan adalah contoh yang nyata. Kebijakan lompatan besar ke depan memperlihatkan betapa resep komunisme tidak sesuai dengan dunia nyata, dan gagasan tokoh utama komunis seperti Marx, Lenin, dan Mao yang dianggap sangat ilmiah dan cerdas ternyata tak lebih dari pernyataan kosong belaka. Kaum komunis mempercayai ideologi salah dan menimpakan penderitaan hebat kepada umat manusia dengan memaksakan ideologi tersebut pada masyarakat. Sistem tidak masuk akal bentukan komunisme tersebut juga merupakan gambaran nyata para pendurhaka yang Allah katakan dalam Al-Quran sebagai orang yang tidak menggunakan akalnya. Kebijakan tak masuk akal Partai Komunis bukanlah penyebab tunggal bencana kelaparan selama berlangsungnya proyek lompatan besar ke depan. Mao dan para pendukungnya juga menganggap bencana kelaparan sebagai satu bentuk hukuman. Wilayah terparah akibat kelaparan adalah kota-kota dan desa-desa yang dianggap tidak cukup patuh pada rezim komunis. Partai Komunis merampas semua hasil panen di wilayah itu, lalu menyembunyikannya dalam gudang dan sengaja membiarkan warga desa mati kelaparan sebagaimana yang terjadi di Rusia zaman Stalin. Yang menjadikan kaum komunis Cina mampu sebiadab ini adalah akibat cara mereka memandang manusia. Persis seperti Lenin dan Stalin, Mao menganggap manusia sejenis hewan dan tidak melihatnya bernilai apapun. Inilah akibat alamiah dari paham Darwinisme yang ia serap semasa mudanya. Ketika berkata, sosialisme Cina berpijak pada Darwin dan teori evolusinya, Mao sebenarnya memperjelas sumber kekejaman yang ia terapkan. Filsafat Darwinisme Mao diuraikan oleh sejarawan Universitas Harvard, James Reeve Passy, sebagai berikut. Pemikiran Mao Zedong adalah dan masih merupakan perpaduan kuat antara ironi dan kontradiksi Darwin. Mao Zedong saat sedang marah sekitar tahun 1964 bersumpah bahwa semua iblis akan dimusnahkan. Ia menyebut musuhnya bukan manusia melalui ungkapan berlebihan dan cara pandang Darwinis sosial. Layaknya kaum anarkis, ia memandang para pembangkang sebagai bentuk kemunduran evolusi dan layak untuk musnah. Musuh rakyat bukanlah jenis manusia dan tidak layak diperlakukan sebagai manusia. Warga Turki Uighur Muslim di Turkistan Timur menempati urutan teratas daftar orang-orang yang menderita kekejaman Mao. Dengan kebijakan jangka panjangnya,
memusnahkan bangsa Turkistan Timur, rezim komunis membantai kejam jutaan rakyat tak berdosa. Akibat uji coba nuklir yang sengaja dilakukan di wilayah tersebut, puluhan ribu anak-anak menderita cacat. Kebijakan pemusnahan etnis ini yang telah diketahui organisasi internasional masih terus berlangsung hingga kini dengan segala kebiadabannya. Antara tahun 1949 dan 1975, 26 juta rakyat Turki Uighur dibunuh dengan berbagai cara. 46 uji coba nuklir dilakukan di Turkistan Timur sejak tahun 1964. Ini saja telah menyebabkan kematian 210.000 orang Muslim. Kaum muslimin berjumlah 75% dari seluruh penduduk Turkistan Timur pada tahun 1949. Kebijakan pembersihan etnis menjadikannya berkurang hingga 35%. Setelah bencana akibat kebijakan lompatan besar ke depan, mau menarik diri dari pandangan umum dan mengasingkan diri. Roda pemerintahan dikendalikan oleh pegawai sipil yang lebih moderat. Rakyat Cina hingga tingkat tertentu kembali hidup sebagaimana biasanya dan bernafas lega. Namun Mao sedang merencanakan pembunuhan baru. Ia berpikir, ideologi komunis belum cukup menyebar ke masyarakat dan menganggapnya sebagai penyebab kegagalan program lompatan besar ke depan. Pendukung Mao mencetak puluhan juta eksemplar buku kecil merah yang berisi sejumlah pidatonya. Dijuluki sebagai pemimpin besar, Mao muncul kembali di muka umum di paruh kedua tahun 1960-an. Pemandangannya yang sedang berenang di sungai Yangtze menunjukkan kekuatan dan dukungannya. Mao memulai menyalahgunakan kesenian klasik Cina demi kepentingan ideologisnya. Ia bermaksud menanamkan gagasan kekerasan dan konflik yang menjadi dasar komunisme kepada masyarakat dan mengawalinya dengan opera. Kegilaan pada komunisme tampak jelas pada wajah para pemainnya yang telah mengalami pencucian otak dengan doktrin Mao. Kunjungan Mao ke opera adalah penghargaan terbesar bagi pendukung fanatik seperti mereka. Mao memulai gebrakan keduanya pada tahun 1966, yakni revolusi budaya kaum proletar. Propaganda yang menampilkan Mao sebagai tokoh suci disebarkan ke seluruh Cina.
para murid diwajibkan mempelajari buku kecil merahnya dengan menghafal. Semboyannya ditulis di tembok, dan poster-poster menampilkannya sebagai manusia super. Pendukung militan revolusi budaya ini adalah para pelajar yang dikenal sebagai Laskar Merah. Pada tanggal 18 Agustus 1966, sekitar 1 juta Laskar Merah yang telah dicuci otak dengan pemikiran Mao berkumpul bersama di lapangan Tiananmen. Mereka saling berdesakan agar dapat memandang wajah Mao. Seorang pelajar wanita disandingkan dengan Mao dan berjabat tangan dengannya. Meski tak begitu penting bagi Mao sendiri, tapi ini sangat besar artinya bagi pelajar tersebut dan rekan-rekannya yang sangat ingin menyentuh tangan yang telah disalami oleh Mao. Mao melepas pemuda yang telah dicuci otak ini ke masyarakat dengan slogan "Revolusi adalah benar". Ia memerintahkan Laskar Merah untuk menghina para guru di sekolah, manajer, atau siapapun mereka pandang memiliki wewenang. Laskar Merah bahkan menahan Liu Shaoqi yang menjabat kepala negara dan melontarkan segala macam hinaan kepadanya. Siapa saja yang berkecimpung dalam pengelolaan lembaga apapun dituduh bukan komunis, meski tidak berbuat kesalahan apapun, dan ditangkap, dihadapkan di kerumunan, dan dihina. Mereka diberi topi kertas yang memalukan di kepala, dan tulisan berisi caci maki digantung di leher. Mereka ditampar, didorong, bahkan dipukuli dan disiksa. Kebanyakan mereka dihukum mati secara massal. Laskar Merah bahkan tega menghina dan memukul orang tua mereka sendiri. Mereka menghentikan orang lewat dan bertanya tentang isi buku kecil merah Mao dan memukul mereka yang gagal menjawab dengan tepat. Lebih dari 1 juta orang terbunuh dengan cara ini. Berikut ini penuturan seorang saksi tentang perlakuan tidak manusiawi yang dialami para profesor universitas yang ditahan selama revolusi budaya. Di depan gedung kelas berlantai 4 yang baru, saya lihat deretan guru. Seluruhnya sekitar 40 atau 50, dengan tinta hitam yang disiramkan di kepala dan wajah mereka. Mereka semua mengenakan topi bodoh, membawa sapu, sepatu, dan kain lap kotor pada punggung mereka. Ember berisi batu tergantung di leher mereka. Lalu, mereka semua berlutut, membakar dupa, dan mengemis Mao Zedong agar memaafkan kejahatan mereka. Mereka lalu dipukul dan dianiaya. Saya belum pernah menyaksikan penyiksaan seperti ini sebelumnya. Makan tinja dan serangga. Disetrum, dipaksa berlutut di atas pecahan kaca, digantung pada kedua tangan dan kaki seperti pesawat terbang. Laskar Merah juga menyerang diplomat Barat. Negeri ini kian tenggelam dalam kekacauan dan kekerasan. Museum dihancurkan, buku-buku dibakar. Setelah itu pecah bentrokan antar faksi Laskar Merah. Pabrik-pabrik, sekolah, dan rumah sakit berhenti beroperasi.
kebijakan Mao telah menenggelamkan Cina ke lembah kekacauan. Kekacauan itu hanya berakhir setelah pihak militer ikut campur. Laskar Merah berhasil dilumpuhkan dan dikirim ke ladang-ladang untuk bekerja. Meski demikian, kekacauan akibat revolusi budaya hanya berakhir dengan kematian Mao pada tahun 1976. Tapi kesetiaan Partai Komunis kepadanya terus berlanjut. Dalam pernyataan bela sungkawa yang ditulis untuknya, diktator berdarah itu digambarkan sebagai manusia super. Tubuh Mao dimumikan dan diawetkan. Namun, ideologinya masih bertahan dan terus menumpahkan darah. Maoisme adalah bentuk komunisme paling buruk. Menariknya, bencana ini tidak hanya menimpa Cina, tapi juga negara-negara lain yang terpengaruh oleh Cina. Ketika hubungan Cina-Soviet terputus pada tahun 1960-an, Maoisme mendapatkan pendukung di berbagai negara sebagai model lain komunisme. Rezim berlandaskan paham Maoisme didirikan di Albania, Korea Utara, dan Kamboja. Rezim-rezim tersebut menimpakan penderitaan luar biasa terhadap rakyat. Ladang-ladang pembantaian Kamboja merupakan kisah kekejaman tak tertandingi sepanjang sejarah dunia. Kamboja, negara kecil dan miskin di Asia, pertama kali merasakan pengalaman pahit komunisme di tahun 1960-an. Pada saat itu, pasukan Vietnam Utara yang berperang melawan Amerika Serikat melintasi batas dan menyusup ke Kamboja. Di tahun 1970-an, negeri itu tenggelam dalam perang sipil. Gerilyawan komunis Kamboja yang dikenal dengan Khmer Merah memulai perang berdarah melawan pemerintah pusat. Kebencian dalam hati tampak jelas di raut muka mereka. Khmer Merah dipimpin seorang Maois bernama Pol Pot dan berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1975 ketika memasuki ibu kota Phnom Penh. Revolusi Khmer Merah mengawali kekejaman yang mengerikan. Ribuan pekerja pemerintah dibunuh di jalan-jalan dan jalanan dipenuhi tang-tang yang sedang berpatroli. Khmer Merah memulai dengan semboyan Mao. Jalan hidup komunisme adalah bertani dan memaksa seluruh penduduk meninggalkan kota-kota menuju pedesaan. Dalam beberapa hari saja, ibu kota Phnom Penh dikosongkan di bawah ancaman kaum militan bersenjata.
dan ratusan ribu orang dikirim ke ladang-ladang padi hingga sengsara dan mati kelaparan. Ladang-ladang itu berubah menjadi ladang pembantaian mengerikan, di mana rakyat dipekerjakan hingga mati hanya untuk sesuap nasi atau dihukum mati tanpa sebab apapun. Kaum muslim minoritas di Kamboja menjadi sasaran kekejaman itu. Pemerintah Khmer Merah mengumpulkan kitab Al-Quran dan membakarnya, menghancurkan masjid dan membunuh sekitar 10.000 warga muslim termasuk wanita dan anak-anak. Rezim komunis tidak hanya berupaya menghancurkan agama, tapi juga tatanan keluarga. Kelompok-kelompok hidup bersama didirikan, dan semua keluarga dicerai-beraikan. Anak-anak dalam kelompok tersebut didoktrin dengan pemikiran bahwa keluarga tidaklah diperlukan. Sebaliknya, mereka diajari untuk mencintai partai komunis. Kebijakan ini tidak lain kecuali penerapan gagasan Marx dan Engels tentang asal-usul keluarga. Marx dan Engels mengatakan bahwa manusia yang mereka anggap sebagai sejenis binatang yang berevolusi dari kera tidak memerlukan aturan agama, moral, dan keluarga. Ladang pembantaian Khmer Merah didirikan untuk mewujudkan paham keliru Marx dan Engels tersebut dalam kehidupan nyata. Di ladang pembantaian, sang penjaga dapat membunuh siapapun yang mereka rasa sedikit mencurigakan. Pembunuhan oleh Khmer Merah mulanya dilakukan dengan menembakkan peluru ke kepala. Selanjutnya, untuk menghindari pemborosan peluru, mereka lalu menggunakan tas plastik untuk membungkus kepala dan mencekik mereka. 3 juta dari 9 juta penduduk Kamboja dibunuh dengan cara ini. Kini, tengkorak dan rangka korban pembunuhan oleh Khmer Merah dipajang di museum di Phnom Penh. Siapapun dapat melihat ketakutan mendalam pada wajah-wajah korban Khmer Merah yang dipotret sebelum dibunuh. Itulah bencana kemanusiaan yang ditimpakan paham komunisme dan materialisme. Semua ideologi yang mengingkari Tuhan, berpaling dari ajarannya, dan menganggap dunia sebagai arena besar peperangan telah memunculkan bencana kemanusiaan yang serupa. Allah menyatakan kenyataan ini dalam sebuah ayat Al-Quran. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Komunisme mencapai puncaknya pada tahun 1960-an. Uni Soviet dan Blok Timur dikendalikan oleh rezim komunis di Moskow. Di Cina, Mao telah dituhankan dan ideologinya digambarkan sebagai pedoman yang bebas dari kesalahan. Rezim Fidel Castro memerintah Kuba. Pemimpin gerilyawan komunis Che Guevara berupaya mengobarkan perang gerilya di Kongo dan Bolivia. Banyak negara lain di Afrika, Amerika Latin, dan Asia pernah berada di bawah ancaman organisasi teroris komunis atau rezim komunis. Selama tahun-tahun itu, komunisme juga mencuat ke permukaan di tempat yang sama sekali tak terduga. Ideologi Marxis mulai merebak cepat di kalangan kaum muda di Barat. Pemikir Marxis Herbert Marcuse berperan penting dalam fenomena ini. Marcuse memunculkan pemahaman baru tentang golongan pro-revolusi yang diartikan sebagai buruh oleh Lenin dan petani oleh Mao, yakni kaum muda. Marcuse juga setuju dengan Lenin dan Mao tentang satu hal mendasar, yaitu dogma Darwinis yang menyatakan pertikaian sebagai hukum alam yang asasi. Keyakinan Marcuse kepada konflik ini telah mendorong generasi 68 turun ke jalan-jalan. Kaum muda Inggris menggelar unjuk rasa meneriakan ungkapan yang mendukung pemimpin Vietnam Utara, Ho Chi Minh. Di Italia, kelompok-kelompok kiri melakukan tindak kekerasan. Kekerasan terbesar meletus pada tahun 1968 di Prancis. Awalnya, para mahasiswa Marxis di Prancis menduduki universitas mereka, dan semboyan sosialis diteriakkan selama perayaan tersebut. Berbagai peristiwa mulai pecah ketika kelompok kiri lainnya menggelar pawai mendukung para mahasiswa. Mahasiswa Marxis ini menghancurkan mobil dan merusak jalanan serta pertokoan. Dalam beberapa hari, Paris berubah menjadi kawasan perang. Kekerasan yang pecah di bawah bendera merah itu hanya dapat dihentikan beberapa bulan kemudian. Pada tahun 1968, kekerasan oleh mahasiswa ini merambat ke negara-negara lain dan mereka senantiasa memicu terjadinya konflik sosial, kekerasan, dan bahkan perang sipil. Para pemuda ini yang tertekan akibat persoalan politik dan ekonomi masa itu percaya bahwa komunisme akan memberikan jalan keluar. Ada sebab penting lain mengapa generasi 68 terperangkap dalam pelukan ideologi komunis. Sistem pendidikan yang melahirkan para pemuda itu telah menanamkan pemahaman filsafat mendasar yang diperlukan untuk menjadi seorang komunis. Dan ini adalah teori evolusi Darwin yang disebut Karl Marx berisi landasan ilmiah dalam sejarah kehidupan bagi komunisme dan diajarkan di sekolah seolah suatu fakta ilmiah yang telah terbukti. Para pemuda yang meyakini gagasan Darwin bahwa manusia adalah binatang yang berkembang melalui konflik, mudah melakukan tindak kekerasan dan kekacauan. Kita ingat bahwa teori evolusi Darwin telah menyediakan lahan subur bagi berkembangnya komunisme Cina, dan rezim berdarah Mao tumbuh dari dasar ideologi Darwinisme.
Semua ini mengungkapkan kepada kita satu kenyataan amat penting. Ideologi komunis adalah hasil cara pandang yang menganggap manusia sebagai sejenis hewan dan yang meyakini bahwa manusia berkembang melalui konflik. Jika pola pikir ini dianut kebanyakan masyarakat, maka komunisme pasti akan bangkit. Dalam iklim politik dan sosial yang sesuai, komunisme dapat bangkit dengan sendirinya dan kembali menumpahkan darah. Kenyataan bahwa rezim komunis di Uni Soviet dan Blok Timur telah digulingkan tidak semestinya membuat kita lengah. Komunisme masih menjadi ancaman bagi dunia karena filsafat yang mendasarinya masih hidup dan bercokol. Selama dasar berpijak ini, yakni Darwinisme dan materialisme masih hidup, komunisme akan tetap menjadi ancaman serius bagi umat manusia. Oleh sebab itu, pemecahannya terletak pada penghancuran dasar filosofis tersebut. Darwinisme dan paham materialisme tidak memiliki dasar ilmiah apapun, dan semestinya tak lagi dipaksakan sebagai sesuatu yang benar kepada masyarakat. Masyarakat hendaknya memahami bahwa mereka bukanlah binatang yang hidup sekedar untuk bertikai satu sama lain. Sebaliknya mereka adalah makhluk mulia yang sepatutnya hidup dengan mengikuti ajaran Tuhan. Jika kebenaran ini dipahami dengan benar, maka komunisme dan ideologi lain yang telah memunculkan bencana kemanusiaan akan sirna, dan manusia akan hidup damai, tentram, dan bersaudara.